Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal asatidzah rahimakumullah. Kita akan membahas tentang al-wasaya al-asyru lil murabbi al-qudwah. 10 wasiat bagi murabbi teladan. Ini sebagai evaluasi ya bagi kita semuanya bahwa kita punya tugas tanggung jawab sebagai seorang murabi, pendidik, baik itu pembina ataupun pembimbing, ya. Maka juga sebagai dai, maka ini sebagai nasihat bagi kita semuanya supaya selalu ya meningkatkan tanggung jawab kita. Yang pertama, bahwa murabi itu harus beres dulu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. An yahtamal murabbiyu bihalihi ma'a rabbihi. Seorang murabi hendaknya memberi perhatian besar terhadap hubungannya dengan Robnya. Sibuk dakwah, rapat, aksi ataupun program boleh ya, wajar. Tapi kalau misalnya ya ada seorang dai murabi yang sholatnya masih bolong, tilawahnya tinggal niat saja, itu alarm yang berbahaya ya. Jadi bagaimana kita ini sebagai murabi harus meningkatkan kapasitas ruhiyah kita, hablum minallahnya dengan ibadah-ibadah mahdhah. Amal-amal yaumiyah itu bukan sebatas kebiasaan ya, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan mudah-mudahan menjadi kenikmatan. Ini harus kita cek semuanya ya. Berikutnya adalah bahwa murabi yang hidup hatinya akan menghidupkan hati kadernya. Karena dakwah itu bukan soal rame-rame, tapi soal siapa yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Fondasi tarbiyah adalah hubungan dengan Allah. Murabi tidak mungkin melahirkan generasi yang kuat iman jika ia sendiri lalai dalam sholat, dzikir, doa, dan muraqabah. Tarbiyah dimulai dari kesolehan personal ya, sebagaimana marotibul amal itu kan islahun nafs, dan itu nggak boleh ditinggalkan pada etapa perjalanan kapanpun. Aslih nafsak wad'u ghairak, itu kaidah yang harus terus-menerus kita pegang teguh. Perbaikilah dirimu, kemudian perbaikilah orang lain ya. Kita menjadi pribadi yang soleh dan muslih itu harus terus ya, tidak boleh berhenti ya. Faqitu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi. Ketika seorang murabi tidak kuat dalam hal ruhiyahnya, maka dia sulit untuk menularkan semangat ruhiyahnya kepada anggota-anggotanya. Yang kedua, bahwa akhlak murabi itu etalase dakwah. An yatahallal akhul murabbi bi karimil akhlak wa sum'ati thayyibah. Murabi hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan reputasi, citra yang baik. Di Indonesia, orang lihat Islam itu dari sikap, bukan dari ceramah. Murabi yang santun, adem, tidak gampang nyolot, itu dakwah yang paling laku, artinya diminati ya. Sekali murabi kasar, sombong atau toksit di medsos, yang kena bukan dia saja tapi nama dakwah ini. Keteladanan lebih kuat daripada nasihat. Akhlak murabi yang di situ diantaranya jujur, amanah, rendah hati, santun, menjadi dakwah hidup yang terus berbicara tanpa kata ya. Nabi dilihat ini innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ya. Jadi menyempurnakan keutamaan akhlak itu adalah misi diutusnya Rasulullah SAW ya, di antaranya.
Kemudian yang ketiga, ngaji iya, tapi jangan kudet ya, jangan kurang update. An yastahidal murabbi fi tahsilil ulumin nafi'ah. Murabbi harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Murabbi itu harus pinter, tapi juga nyambung sama realita. Ngaji akidah, fikih, manhaj itu wajib. Tapi juga paham isu umat, sosial, politik, dan budaya Indonesia. Biar kader tidak jadi soleh sendirian, tapi gagap di dunia nyata. Ilmu syar'i, wawasan dakwah, dan pemahaman realitas adalah bekal utama. Murabi yang miskin ilmu akan melahirkan kader yang dangkal dan rapuh secara pemikiran ya. Ini menjadi perhatian ya kita semuanya. Kadang-kadang kader ini kurang sebagian ya, kurang semangat dalam tolabul ilminya. Para murabi ini harus ada tahsil ya, berusaha untuk menuntut ilmu yang bermanfaat terutama ulum syariah ini. Poin keempat, upgrade diri itu wajib, bukan opsional. An yabdula al-murabbi juhdan fi tatwiri dzatihi wa qudratihi. Murabbi hendaknya mencurahkan usaha untuk mengembangkan diri dan kapasitasnya. Zaman berubah, kadar berubah. Cara dakwah juga berubah. Murabbi yang tidak mau belajar hal baru, pelan-pelan bakal ditinggal. Belajar komunikasi, leadership, manajemen emosi, itu semua bagian dari ibadah. Murabbi keren itu yang terus tumbuh, bukan merasa paling senior. Tarbiyah menuntut self-development, kepemimpinan, komunikasi, manajemen emosi, dan kemampuan membaca manusia. Murabbi yang berhenti berkembang, maka akan berakibat tarbiyah ikut stagnan. Ya. Kalau dulu dengan media papan tulis, Rosmul Bayan, alhamdulillah yang menghasilkan para kader yang luar biasa semangatnya, walaupun tidak punya background bahasa Arab atau ulum syariah, tetapi punya kata-kata kuncinya, alhamdulillah. Nah, sekarang zaman sudah berubah. Ada kurikulum-kurikulum yang selalu diupdate, yang dari waktu ke waktu ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan ya, dan juga sarana teknologi. Alhamdulillah, maka kita pun juga berusaha untuk mengupgrade diri ya. Kan di antara muasafat mutsaqaful fikri itu kan belajar sesuatu di luar spesialisasinya. Baik, kemudian yang kelima, tarbiyah itu bukan hanya liqa, tapi hidup bareng ya. Ini agak berat ya. An yahrissa al-murabbi ala tahqiq wa ta'miqil mu'ayyashah at-tarbawiyah ma'a wa baina ikhwanihi. Murabbi harus berusaha mewujudkan dan memperdalam kebersamaan tarbawi bersama saudara-saudaranya. Tarbiyah tidak cukup ketemu seminggu sekali ya. Murabbi yang baik itu hadir pas kader lagi drop, pas gagal, pas hampir nyerah. Kadang dibutuhin kader bukan materi, tapi seseorang yang mau dengerin ya, curhat dari mutarabinya. Tarbiyah bukan hanya halakoh, tapi hidup bersama nilai Islam, saling menguatkan, hadir dalam suka duka, dan membangun ikatan ruhiyah. Nah, jadi rupanya akhir-akhir ini yang agak, ini ya, poin yang kelima ini, pada era akhir ini kurang ya, dengan adanya alat komunikasi yang semakin canggih, seolah-olah komunikasi lewat grup itu seolah-olah sudah mewakili ya. Padahal harusnya bukan hanya itu, dan bisa jadi kalaupun ada grup halako, grup UPA, bisa jadi nggak hidup diskusinya. Hanya satu pekan sekali, ngabari untuk likok di mana, tempatnya di mana, sehingga 6 hari lain itu mati suri grupnya. Tidak ada ruang diskusi, tidak ada dialog, tidak ada saling bertanya kabar, dan lain sebagainya. Nah, inilah ya, perlu untuk kita evaluasi bersama.
Poin keenam, jangan cuma cetak kader aktif, tapi kader yang kuat imannya, ya kuat akidahnya. An yurakkiza fi tarbiyatihi li ikhwanihi alal janibil imani at-ta'abbudi. Murabi hendaknya memfokuskan tarbiyah pada aspek keimanan dan ibadah. Aktivis banyak, tapi yang tahan banting tidak banyak. Ini yang perlu untuk diperbaiki ya. Sehingga murabi harus menanamkan, kalau capek ya balik ke Allah Ta'ala. Sehingga segala lelahnya menjadi lillah. Kalau diserang, maka perkuat iman. Ya, kalau kecewa, maka diluruskan niatnya. Saya berdakwah untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalaupun ada yang kecewa, yang merasa tidak puas, ya sudah kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Ya, insya Allah akan dibantu oleh Allah Ta'ala nanti untuk membuat orang itu menjadi puas. Iman itu bensinnya dakwah. Tanpa iman, aktivisme cuman bikin lelah. Isinya hanya nelongso saja ya. Kalau tidak ada iman ya, kalau tidak ada niat yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada iman yang menjadi latar belakang, menjadi pondasinya ya, tiwas capek ke sana kemari, menghabiskan waktu tenaga, tapi sia-sia tidak mendapat pahala. Aktivisme tanpa iman melahirkan kelelahan dan konflik. Iman dan ibadah adalah bahan bakar dakwah yang menjaga keikhlasan dan keteguhan. Kemudian yang ketujuh, ukhuwah itu dirawat ya, bukan diasumsikan. An yahtamal murabbiyu katsiran bi tazkiyati ma'anil ukhuwah wal hubbi fillah baina ikhwanihi amaliyan la nadhariyan. Artinya murabbi hendaknya sangat memperhatikan penyuburan makna ukhuwah dan cinta karena Allah secara praktis, bukan secara teori saja. Ukhuwah tidak otomatis awet cuman karena satu halakoh. Perbedaan itu pasti ya, ada karakter, gaya, bahkan pendapat. Murabbi tugasnya mengajari beda tanpa pecah. Ukhuwah itu bukan soal sering foto bareng misalnya, tapi soal saling jaga hati dan saling nutup aibnya. Ibarat kita satu keluarga, maka saling berusaha untuk menjaga aib, ya, kekurangan dikip untuk keluarga kita saja ya. Hunna, ibarat kalau keluarga rumah tangga kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ukhuwah dibangun lewat empati, pengorbanan, saling menutup aib dan tolong menolong, bukan hanya slogan dan wacana. Masya Allah ya, ini ya nasihat-nasihat untuk kita semuanya ya, nilai-nilai ukhuwah yang rupanya sudah mulai luntur untuk era-era sekarang ini, beda dengan era yang sebelumnya. Yang kedelapan, jangan samakan semua kader ya. An yata'arrafal murabbiyu ala qudrat wa taqatin ikhwanihi wa yabdulal juhda fi tawdhifiha li khidmati dakwah. Murabbi harus mengenali potensi dan kemampuan saudara-saudaranya serta mengupayakan pemanfaatannya untuk melayani dakwah ini. Setiap kader punya jalurnya sendiri, ada yang cocok di lapangan, ada yang kuat di pemikiran, ada yang jago mengatur, ada yang tenang tapi konsisten. Maka murabbi yang cerdas tidak maksa semua jadi sama, tapi mencari tempat terbaik buat setiap orang ya. Setiap orang ditempatkan pada posisinya sesuai dengan passion dan kapasitasnya. Setiap individu unik. Murabbi yang cerdas tidak menyeragamkan, tapi mengoptimalkan potensi sesuai bakat dan kesiapannya masing-masing. Yang kesembilan, bikin lingkungan yang bikin membuat kader ini betah tumbuh. Anuhai al-murabbiyu li ikhwanihil bi'ati tarbawiyah ad-daimah linumuwihim at-tarbawi. Murabbi hendaknya menyiapkan lingkungan tarbawi yang mendukung pertumbuhan mereka. Lingkungan itu pengaruhnya besar banget ya. Murabbi perlu bikin suasana
sehat buat diskusi, hangat buat berkembang. Kalau lingkungannya penuh tekanan, yang tumbuh bukan iman tapi pura-pura kuat ya. Lingkungan yang sehat atau aman, sportif, disiplin, penuh nilai, sangat menentukan keberhasilan tarbiyah, lebih kuat daripada instruksi semata. Ya tentunya dalam memperlakukan setiap marhalah beda-beda ya. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita bicara kepada orang sesuai dengan objeknya ya. Masing-masing ini berbeda. Dulu Nabi juga begitu. Ketika memperlakukan sahabat yang memang sangat awam ya, beliau sangat toleran. Tapi bagi yang sahabat yang sudah senior, yang sudah tahu, Nabi agak keras. Misalnya Nabi langsung mencabut ini cincin ya, emas yang dipakai oleh seorang sahabat langsung dicabut, dibuang. Karena sahabat ini tahu hukumnya haram bagi laki-laki, dia pasti pakai. Nah, itu kan contoh ketegasan beliau ya dalam berinteraksi dengan sahabat yang faham tapi masih melanggar. Yang terakhir, yang ke-10, satukan hati di jalan dakwah, bukan di ego. An yajma'a al-murabbiyu quluba ikhwanihi haula dakwah wa thiqah fi tariqiha. Qiyada manhaj afrad. Murabbi hendaknya menyatukan hati saudara-saudaranya pada dakwah dan menumbuhkan kepercayaan terhadap jalannya, kepemimpinan, manhaj dan individu. Dakwah ini panjang, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Murabbi itu perekat, menyatukan hati ke tujuan, percaya sama proses, yakin sama jalan dakwah, meski kadang berat. Karena yang bikin dakwah jalan bukan cuma strategi, tapi hati-hati yang tetap menyatu. Ini inti tarbiyah jama'i, menyatukan hati, menjaga kepercayaan, dan merawat loyalitas agar dakwah berjalan kokoh dan berkesinambungan. Ya. Inilah ya, tugas yang berat bagi para murabbi, murabbi yang bisa menjadi teladan, yang dengan itulah mereka akan bisa menuntun para mutarabbinya untuk menjadi para junudud dakwah, sebagaimana dulu Rasulullah menuntun para sahabat yang awalnya ada as-sabiqunal awwalun ya, ada 4 atau 5 orang sahabat, kemudian ada 40, 50 dan seterusnya sampai para muhajirin berkembang luas dan sampai pada periode Madinah dan sampai pada Haji Wada kurang lebih ada 140-an ribu sahabat dan belum lagi yang masih tertinggal di Madinah. Sekian banyak, mereka bisa tersebar dalam waktu yang relatif sangat singkat, 23 tahun saja. Ini sebuah tarbiyah yang luar biasa, yang perlu ya untuk kita jadikan sebagai panduan dalam rangka untuk mengislahul ummah dan membinanya, mengarahkannya kepada arah yang lebih baik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian semuanya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mengumpulkan kita dalam kebaikan ukhuwah Islamiyah yang selalu dilandasi dengan iman dan takwa, yang dengan itulah bisa mempertemukan kita sampai di janahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.